Kemarin ada berita yang menghebohkan. Beberapa sekolah SMA di NTT nih dilakukan uji coba mulai sekolahnya tuh jam 5 pagi, men. Wow, banyak di antara kita nih jam 5 itu masih tidur ya. Nah, karena heboh, sorenya sekolahnya itu dirubah lagi jadi 5.30 ya, tapi tetap aja itu kepagian ya. Nah, kali ini saya ingin membahas apa sih bahayanya kalau anak-anak kita kurang tidur atau kita juga kurang tidur. Nah, sebelum membahas itu, saya ingin membahas seberapa banyak sih kebutuhan tidur kita. Nah, dari bayi nih sampai umur 1 bulan, memang kerjaannya tidur tuh. Sekitar 12 sampai 18 jam dia tidur terus. Paling-paling buat nyusu atau ganti popok dia baru terbangun. Nah, umur 1 bulan sampai umur setahun sedikit berkurang 12 sampai 16 jam. Nah, umur 1 sampai 2 tahun sedikit berkurang lagi nih 11 sampai 13 jam. Umur 3 sampai 5 tahun 10 sampai 13 jam. Nah, anak SD nih 6 sampai 12 tahun sedikit berkurang lagi 9 sampai 12 jam. Nah, setelah SMP, SMA sampai umur 18 tahun sedikit berkurang lagi 9 sampai 12 jam. Nah, gimana setelah di atas 18 tahun nih? Nah, kebutuhan tidur kita juga makin berkurang 7 sampai 9 jam. Nah, jadi udah tahu nih ya kebutuhan tidur kita. Nah, apa sih akibatnya kalau kita kurang tidur nih? Nah, nih pada anak-anak nih ya, performa sekolahnya itu bisa berkurang. Nah, karena kemampuan otaknya juga menjadi berkurang, konsentrasi berkurang, daya pikir berkurang, kecepatan berpikir juga berkurang. Nah, jadi kalau performa anak turun, nah mungkin nih salah satunya akibat kekurangan tidur. Nah, apalagi nih, kalau anak kurang tidur, kecenderungan makan nih, terutama yang manis-manis, karbo menjadi lebih meningkat. Nah, kalau ini berlangsung lama, maka bahaya overweight, obesitas, nah itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini rentetannya nanti panjang nih sampai dewasa kalau kita obesitas. Nah, kalau anaknya sudah lebih besar dan kekurangan tidur ini berlangsung lama, maka mengganggu emosinya. Risiko depresi menjadi lebih tinggi ya, kadang bisa melukai diri sendiri atau keinginan mau bunuh diri itu menjadi lebih tinggi. Wow, bahaya ya. Nah, dari segi fisik ya tentu saja kalau kita kurang tidur, performa fisik kita juga menjadi lebih berkurang. Untuk yang suka aktivitas fisik apalagi atlet, tentu prestasinya tidak sebagus anak-anak yang tidurnya cukup. Nah, kalau kekurangan tidur ini sampai kita dewasa nih, sampai tua, resikonya tentu akan berlangsung lebih berat lagi. Ya, jadi beberapa penyakit ya, misalnya kardiovaskuler nih, hipertensi, stroke, ya, penyakit metabolik, diabetes, nah itu semakin meningkat. Kalau udah kena sakit itu ya kontrak lah, minum obat-obatan sampai selamanya. Nah, ada nggak nih bahayanya nih? Tadi kan kurang tidur. Nah, ya udahlah, kita tidurnya lebih lama lagi. Nah, dari penelitian, tidur yang berlebihan juga nggak bagus juga ya, karena akan meningkatkan beberapa penyakit, misalnya diabetes, kegemukan. Nah, jadi kurang juga nggak baik, kelebihan juga nggak baik ya. Jadi pas-pasan aja sesuai rekomendasi. Semoga tips ini dapat bermanfaat.